Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, para kiai, para guru, para ustadz, atau para santri, santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair ya. Nahmadullah taala ala kulli ni'matin sihah wa afiyah wa rizq wa umur wa ala kulli ma'atahullah minan ni'am kathirah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya Sayyidina wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan sekalian, ada 3 kata yang akan kita diskusi atau sharing atau belajar pada saat ini. Al-Fakir menganalisa beberapa hal yang perlu sebagai ibroh dan tadhkiroh yang harus kita perhatikan, yaitu puasa, yang kedua adalah manusia, dan yang ketiga adalah Al-Quran. Hari ini kita berada di bulan puasa, bulan yang penuh berkah. Bukan cuma berkahnya itu malamnya, enggak. Sejak pertama kali masuk 1 Ramadan ba'da maghrib sampai nanti 1 Syawal, itu langsung terbuka instalisasi keberkahan Ramadan. Dahsyat kan? Saya ngasih contoh. Sholat malam, kadang kita kalau mau sholat malam itu sunnahnya, afdolnya tidur dulu. Iya. Bulan Ramadan kita nggak perlu tidur, langsung begadang. Itu udah melebihi fadilahnya daripada sholat-sholat sunnah malam hari di hari-hari biasa. Makanya ada orang yang benar-benar begadang tuh, seperti sahabat-sahabat kita yang ada di kota Tarib, Yaman. Jadi sejak berbuka udah tuh gaskeun ya, tarawih, tadarus, terus sampai malamnya hidup lagi, sampai sahur, sampai subuh, sampai fajar, sampai selesai duha, baru mereka beristirahat, baru beraktivitas lagi kalau dijamkan di jam-jam 10, karena tahu kalau di hari yang lain kita sholat malam afdolnya tidur dulu kan. Oh, Ramadan nggak perlu, langsung aja dari mulai maghrib tuh gas sudah ya, nggak usah mikirin yang lain, nggak usah pikirin bola gimana apa, nggak usah pikirin U20 gimana, nggak usah pikirin. Pikirin ibadah aja, ngaji aja. Itu salah satu contoh keberkahan Ramadan. Belum lagi kemudian ketika berkah itu salah satunya adalah THR ya. Peraturan THR yang mungkin hanya ada di negara-negara Melayu saja kan. Itu tandanya keberkahan kan. Siapa nih pertama kali yang mencetuskan THR di Indonesia? Oh, pahalanya gede banget itu. Gede itu. Dan THR itu kan umum ya. Yang tidak beragama Islam pun dapat THR. Coba tuh. Itu gimana nggak berkah ya? Itulah Ramadan yang sudah tidak ada la syakka, tidak ada keraguan bahwa di dalamnya penuh keberkahan. Maka mumpung lagi banyak memberikan diskon pahala, besar-besaran great sale pahala, Allah ambil semuanya. Puasa yang sungguh-sungguh, puasakan juga jawarih kita, badan kita, puasakan hati kita juga, sehingga kita mendapatkan puasa yang khawasul khas. Maka kalau sudah khawasul khas, tiket menjadi mutakin udah dapat. Lalu yang kedua adalah manusia. Nah, manusia ini objek daripada perintah puasa itu, yang mana bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW yang sudah mendapatkan perintah puasa. Dari zaman Nabi Adam sudah ada. Nabi Nuh sendiri membangun bahtera sambil berpuasa.
Nabi Musa berpuasa. Semuanya berpuasa. Makanya di situ disebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan puasa ini ternyata jadi solusi. Kenapa? Karena disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Petunjuk, solusi. Di Al-Baqarah awal la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau yang pertama puasa hudan linnas. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di ayat puasa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Coba lihat. Berarti Quran itu bisa untuk manusia secara keseluruhan, bisa juga untuk pastinya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita melihat solusi Al-Quran dan mukmin adalah begini. Kita ini adalah khalifah dan hanya manusia yang bisa menerima turunnya Al-Quran. Jika Al-Quran itu menjadi solusi, jika Al-Quran itu menjadi problem solving, jika Al-Quran itu menjadi way out, atau pakai bahasa ketika Al-Quran menjadi solusi, ketika Al-Quran menjadi problem solving, ketika Al-Quran menjadi jalan keluar, way out, makhraja, maka orang beriman yang kemudian membaca, mempelajari, menghafal, memaknai, dan mengamalkannya akan mendapatkan aura sebagai problem solver. Orang yang ngajinya benar, tafsirnya benar, ngapal Qur'annya juga dengan artinya, dia di kehidupannya akan juga memberi solusi dan menjadi solusi. Kenapa? Yang dia baca itu solusi. Yang kita baca itu solusi, petunjuk. Maka qari'ul Qur'an bukan hanya sekedar mendapatkan pahala, ya, tapi memiliki peran dan fungsi sebagai manusia, khalifatullah fil ard wa rahmatan lil alamin. Nah, itu salah satu fungsi sebagai seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah menjadi solusi. Fungsinya itu. Maka para santri, para alumni, para guru, pondok-pondok pesantren, Gontor dan alumni-alumninya, jika kita mengejawantahkan moto pendidikan dan pancajangka pendidikan, maka kita akan memiliki personifikasi sebagai alumni, santri yang memiliki peran dan fungsi masyarakat di dalam masyarakat. Ini penting, peran dan fungsi. Berperan dan berfungsi. Oh, bahasanya para pimpinan itu mustakmal. Berperan dan berfungsi. Apapun kita jadi profesi kita memiliki peran dan memiliki fungsi. Ketika kita sudah memiliki peran dan fungsi, apalagi berlandaskan pada ajaran-ajaran Tauhid dan Al-Quran, kita akan ingat, oh, ada salah satu moto pendidikan pondok yang berbicara tentang kebebasan, berpengetahuan luas. Bagaimana kita bisa memiliki fungsi pada banyak sektor dalam kehidupan di masyarakat ini jika kita tidak memiliki pengetahuan yang luas, pengetahuan bersosialisasi, pengetahuan bermasyarakat, pengetahuan beragama, pengetahuan berpolitik, pengetahuan memiliki tentang ekonomi,
pengetahuan tentang sejarah. Ini wujud daripada bentuk berpengetahuan luas dan berpikiran bebas. Bebas dalam arti ada batasannya yang kita kembalikan kepada Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga apa-apa yang sudah pernah kita dapatkan, pelajaran-pelajaran kepemimpinan dan panca jiwa di pesantren kita. Sehingga memaknai Ramadan ini harus komprehensif dengan syumuliyatul Quran wa syumuliyatul Ramadan dan syumuliyatu al-mu'min. Tiga-tiga unsur ini kita pahami betul dalam Ramadan ini, maka kita akan terlahir nanti setelah kita menjalankan puasa sebagai orang-orang yang muttaqin. Kembali kepada mutakin juga reward dari Allah. Ketika kita masuk kategori orang yang bertakwa, Allah akan menjanjikan baginya jalan keluar dan rizki yang tidak disangka-sangka. Hadirnya kita juga menjadi jalan keluar bagi permasalahan masyarakat. Hadirnya kita juga menjadi sebuah pencerahan bagi masyarakat yang mungkin sebelumnya tidak teredukasi pada satu hal. Lalu kita bisa hadir di situ. Inilah yang dimaksud bagaimana kita mengejawantahkan Ramadan, manusia, dan Al-Quran. Tentu banyak di sana sini kekurangan yang dihadapi yang dimiliki oleh para guru, para pimpinan, para alumni yang sedang berperan di masyarakat. Karena keniscayaannya adalah orang berbuat salah, orang berbuat lupa. Tapi jangan pernah berhenti untuk tetap bergerak. Jangan pernah berhenti untuk tetap memberi. Dan jangan pernah berhenti untuk tetap belajar. Semoga sedikit ini bisa menjadi insight buat kita. Dan kemudian kita menjadi hamba Allah yang terlahir sebagai muttaqin atas hadiah puasa yang kita jalankan imanan wahtisaban. Semoga Allah merahmati kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dari Pesantren Tahfidz Darul Quran Bandung, Al-Fakir Hendi Irawan Saleh mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.